Halo, balik lagi di Sahabat Kilaf, tempat dimana gue nge-review barang-barang kilaf yang gue dapet di sosial media ataupun di pasar loak. Dan sepertinya gue udah lama banget gak ngonten dan gue juga sibuk kerja juga sih. Jadi sorry buat kalian yang mungkin nungguin ya gue gak tau sih kalian nungguin atau enggak. Yang jelas buat kalian yang mungkin emang ada yang nungguin ya, gue apresiasi banget. Tapi gue juga minta maaf karena jarang update konten di YouTube gue ini. Dan untuk kali ini sih gue lebih ke ngebahas yang lagi hype sekarang sih, pembahasan tentang iPhone ya. Dan gue gak bakal bahas iPhone 13 yang gue dapet di pasar loak, dan itu juga gak mungkin. Dan gue juga gak bakal bahas iPhone 12 yang gue dapet di pasar loak, gak mungkin juga kan, oke? Jadi untuk ini gue ngebahas iPhone lama sih, yang udah ada sejak 8 tahun yang lalu, yang dulu itu sempet head to head sama Android dengan OS KitKat. Tapi ya tetap aja sih Android masih bisa dikalahkan gitu, walaupun dalam segi performa ya. Tapi kalau dalam segi fitur emang sih gue ngakuin sebagai pernah sebagai user Android dan sekarang sebagai user iPhone, menurut gue sih Android itu lebih banyak fitur sih. Jadi punya banyak lebih banyak software yang atau fitur yang lebih bagus lah daripada iPhone, dan banyak akhirnya iPhone ikut-ikutan gitu. So langsung aja kita bahas ya barangnya, yaitu ini iPhone 5s ya. iPhone 5s ya. Dan ini sebenarnya barangnya punya temen gue sih, jadi gue disuruh benerin, jadi gue cari aja tuh kanibalannya. Dan kenapa gue bilang gue mau bahas iPhone 5s, bukan iPhone baru-baru yang keluar ini? Karena satu, saya tidak punya uang, dan yang kedua sebenarnya cukup menarik dibahas karena di tahun 2021 ini tuh masih banyak ternyata yang pakai iPhone 5s. Itu yang gue bingung gitu, kok banyak banget yang masih pakai iPhone 5s, entah dari karyawan gue, entah dari teman-teman, beberapa orang yang gue temuin di jalan, atau teman-teman gue sendiri, mereka masih pada pakai iPhone 5s gitu. Karena mungkin bagus sih, memang gue akuin bagus sih, feelnya tuh beda gitu. Kalau lo megang iPhone 5s tuh kayak mantep aja gitu. Lo kalau megang ini tuh kayak mantep aja dipegang, terus juga enak operasionalnya gitu. Dan hebatnya iPhone 5s ini masih update selama 8 tahun pemakaian itu. Jadi iPhone 5s itu ada tahun 2013 di OS 10 kalau nggak salah, dan dia dapat iOS 12 terakhir sih, ini terakhir, jadi iOS 12. Dan tadi siang barusan aja dia dapat update lagi, yang kemarin 12.5, sekarang jadi 12.55. Ya HP gue yang iPhone 8 juga dapet sih iOS 14 ya, iOS 14 sih ya. Oh ya, ikut iOS 14an, iOS 15 ding, sorry iOS 15, tapi masih titik 0.2 gitu. Dan gue akuin iPhone 5s ini sampai sekarang masih bisa kepake. Jadi iPhone 5 ini masih sangat-sangat bisa kepake sih. Jadi ya menurut gua di tahun 2021 lu pengen juga pakai iPhone sih, mending iPhone ini aja, iPhone 5s. Kalau ditanya bisa apa aja, dia masih bisa Instagram, masih update lagi, Spotify masih bisa, YouTube masih oke, terus Telegram, WhatsApp, Twitter, Facebook bisa semua. Main game ya ML, mungkin Mobile Legend dia masih bisa, tapi gue pernah ngetes sih kemarin, dia bisa jalan sih, Mobile Legend tetap jalan sih, tapi ya gitu. Jadi misalnya ada panasan dia force close gitu, karena bakal panas banget sih. Dan game-game sandbox seperti Candy Crush itu masih lancar jaya kok. Terus game Eden tuh game-game yang bangun-bangun rumah-rumah di pulau gitu, itu masih jalan banget
gitu. Mungkin kayak game-game lama semacam SimCity mungkin masih bisa di sini, karena menurut gue cukup hebat sih manajemen operasional operating sistemnya iPhone 5s tuh. Ya iOS lah, semua produk iOS bagus lah menurut gue, karena dia bisa gitu main game berat dengan RAM kecil tapi performa untuk main game lebih oke, beda sama Android yang butuh RAM ber-11 GB, ber-6 GB ke atas, tapi buat main game kadang-kadang masih aja nge-lag gitu, kadang-kadang masih aja panas gitu. Ya kalau panas wajar sih karena tergantung dari prosesor. Dan kalau dipakai buat sehari-hari sih, daily driver atau buat kalian sekedar HP secondary, iPhone 5s ini sih oke gitu, nggak ada apa ya, masalah banget gitu menurut gue. Dan untuk kamera juga masih bagus kok. Nanti gue sekalian ini deh gue share gitu, untuk kamera juga masih bagus kok nih. Untuk video juga masih asik tuh, masih asik untuk video. Dan menurut gue iPhone 5s ini tuh masih benar-benar bisa dipakai. Jadi buat kalian yang punya iPhone 5s, entah mungkin rusak, ya rusaknya nggak terlalu berat lah, kerusakan minor seperti LCD atau baterai, mending dinyalain terus dipakai lagi. Atau mungkin kalian mau jual bisa, karena setahu gue sih iPhone 5s itu masih ada di harga yang nggak full set itu 450 sampai 600. Itu buat nggak full set ya, itu yang cuma HP doang tapi masih normal banget gitu. Dan kalau nilai plus kalau misalnya Touch ID-nya jalan, karena ini Touch ID-nya nggak jalan setahu. Yang Touch ID-nya jelas nggak jalan gitu, Touch ID-nya ini jelas nggak jalan, jadi cuma klik buttonnya aja gitu. Dan kalau kalian suruh milih iPhone 6s atau iPhone 6 sama 5s, kalau gue sih untuk hemat duit ya gue mending 5s, karena iPhone 5s sama iPhone 6 itu sama OS-nya, versinya pun sama 12.55, cuma beda di kamera, cuma beda di chipset, cuma beda di layar gitu. Tapi kalau kalian mau antara 5s sama 6 dan kalian pengen banget ngebet cari HP yang iPhone yang murah, ya pilihan gue cuma iPhone 5s sama iPhone 6s, jangan 6, karena kayak nanggung aja gak sih lu beli harga yang beda tipis sama 6s tapi dapat performa yang dapat versi atau dapat performa yang hampir sama kayak iPhone 5 gitu, iPhone 5s. Kayak rugi aja sih menurut gue, karena mending iPhone 5s dipakai buat coba-coba untuk pengguna baru iPhone atau pengguna iOS baru yang baru banget ya gitu. Dan untuk harga bekasnya yang full set dan normal pun masih cukup tinggi kok. Ini sama iPhone 6 itu harganya hampir selisih sedikit gitu, 6 biasa ya bukan 6s. Jadi kalau iPhone 5s full set dengan kondisi Touch ID nyala itu kira-kira harganya sekitar 1 jutaan, 800 sampai 1.050.000 gitu. Gua cek di Tokopedia di OLX sama di Carousel, itu yang gua cek. Dan ya kalau menurut gue sih iPhone 5s 2021 masih layak pakai gitu, jangan dibuang gitu. Maksudnya jangan dibuang, jangan buru-buru dijual, karena kalau lu butuh, kapan hari lu butuh HP kecil, iPhone 5s bisa semuanya, masih enak banget dipakai buat semua, ngejalanin semua aplikasi sosmed yang sampai sekarang yang sampai sekarang ini. Dan dia masih bisa update, dan fiturnya pun sama dengan Instagram. Contohnya Instagram itu dia fiturnya hampir sama dengan iOS yang baru gitu. Sedangkan kalau Android kan beberapa enggak gitu, misalnya udah 3 tahun atau 2 tahun biasanya udah kayak nggak bisa gitu, nggak bisa support lagi gitu kayak untuk OS barunya gitu. Dan hebatnya juga selama dari 2013 sampai sekarang 2021 iPhone 5s masih dapat update kan gitu, nggak kayak Android yang cuma 3 tahun 2 tahun udah berhenti update gitu, udah kayak yang ya udah gitu, paling mentok sistem ininya ya, sistem security doang gitu. Tapi overall kalau kalian memang punya budget berlebih sih, setahu ya sekitar budget 2 jutaan gitu, saran gue sih beli iPhone 6s. Kalau yang pengen pakai iPhone ya 6s, atau enggak ya iPhone 7 dapat kok, sekitar 2,3 itu dapat iPhone 7 itu dapat gitu, karena
jujur aja gue sebenarnya sih dulu pengguna Android juga gitu, dan berapa tahun beli Android gue dari zamannya Lenovo dulu gue pakai sampai terakhir itu Sony Xperia XZ itu gue pakai. Dan menurut gue sih iPhone ini sih lebih long term, karena gue pernah pakai iPhone juga 4S dan 4S sama 5 ya. Ternyata pas di 5S ini gue pernah pakai lagi, itu lebih long term sebenarnya, karena iPhone dari iPhone 5S tahun 2013 sampai sekarang tuh masih kepake banget. Jadi buat kalian yang pengen nyobain banget, yang pengen punya gadget yang long term dan pengen ya udahlah gue malas gue data di HP ngikutin zaman, mending lu pilih iPhone gitu, jelas gitu. Karena dia OS-nya bisa sampai 5 tahun ke atas aja masih bisa. Kayak yang gue pegang sekarang buat rekam video ini, gue pakai iPhone 8 ya, ini gue taksir bisa kira-kira sampai mungkin 10 tahun ke depan mungkin. Karena ini buat main game masih enak, buat nonton juga enak, buat main ML gak nge-lag, buat main Genshin Impact juga di setelan low dengan FPS 60 aja oke, masih jalan banget gitu, gak kayak di Android langsung nge-lag gak jelas gitu. Kalau di yang ya mungkin RAM 3 itu gak kuat ya, sedangkan ini RAM cuma RAM 2 atau RAM 3 GB oke aja Ryzen 8 kecil. Dan ini cuma RAM kecil juga, RAM cuma segiga, iPhone 5S kuat aja main Mobile Legends gak ada masalah. Ya so itu aja kali yang pengen gue bahas, dan gue gak bahas banyak sih tentang iPhone karena kalian bisa cari pembahasan iPhone di luar sana lebih baik dan lebih banyak gitu. So sini gue cuma pengen ngasih tahu kalau masih ada iPhone murah dan masih bisa kepake di 2021. Oke, dan thank you yang udah nonton, terima kasih udah nunggu, dan terima kasih yang udah subscribe. Maaf kalau audio kurang bagus juga, maaf juga kalau ada berisik di luar sana karena di rumah gue banyak jamet kudasi ya. So thank you yang udah nonton, semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu di item-item baru bekas lainnya. Oke.